Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, Oma, dan Opa yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa di pagi yang cerah ini dalam acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Tetapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Ibu Meiti Bindatu Surbakti, berasal dari Jemaat GPIB Sebaut Bogor. Ciptaan Tuhan indah pada mulanya, kini makin pudar keindahannya, karena ulah manusia. Tanah pun makin gersang karena gundul hartanya. Mari kita sama-sama bekerja menghijaukan segera. Pohon-pohon ditebang, banjir datang menyerang. Mari kita sama-sama bekerja, tanam pohon dan kembang. Oma Opa yang Yesus kasihi, mari kita berdoa untuk pembacaan Alkitab dan renungan pagi. Kita berdoa. Kami naikkan syukur ya Tuhan, karena kasih-Mu besar dan anugerah-Mu nyata dalam hidup kami, di mana kami sudah dijaga dan dinaungi sepanjang malam tadi. Kami boleh tidur dengan nyenyak, dan pagi ini kami sudah bangun dengan tubuh yang segar dan nyaman. Sebelum beraktivitas, kami ingin mendengar suara-Mu lewat firman yang akan kami baca dan renungkan bersama. Untuk itu, kami mohon ya Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang kami dengar ini dapat menjadi pedoman bagi kami dan dapat menuntun kami untuk melangkah ke depan. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan memohon kepadamu. Amin. Pembacaan Alkitab pagi ini terambil dari Kejadian 41 ayat yang ke-55 yang menyatakan, ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, lakukanlah apa yang dikatakannya kepadamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Opa dan Oma yang diberkati Tuhan, marilah kita renungkan firman Tuhan ini dengan tema membangun masa depan bersama. Ayat yang menjadi pokok renungan kita pagi ini terambil dari Kejadian 41 ayatnya yang ke-55. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun.
Tidak ada penjelasan spesifik yang disebutkan dalam Alkitab mengenai penyebab pasti fenomena 7 tahun kekeringan yang melanda Mesir dan negeri-negeri di sekitarnya. Ada beberapa dugaan, misalnya perubahan lingkungan akibat fluktuasi pola banjir tahunan Sungai Nil yang berdampak pada produktivitas agrikultur di sistem pertanian Mesir kuno. Karena kekeringan juga melanda negeri-negeri sekitar. Perubahan pola cuaca yang ekstrim bisa saja terjadi di zaman itu. Misalnya seperti dampak fenomena El Nino bagi wilayah Pasifik dan sekitarnya, termasuk Indonesia. Ketika cadangan makanan keluarga-keluarga habis, seluruh negeri Mesir berteriak meminta roti. Firaun menyuruh mereka mencari Yusuf dan mendengar perintahnya. Ayatnya yang ke-55. Usul Yusuf yang diimplementasikan pada kebijakan-kebijakan strategis menyelamatkan negeri Mesir. Firaun memberikan otoritas penuh kepada Yusuf untuk mengelola sumber daya negara. Ini menunjukkan keterbukaan Firaun terhadap pandangan dan solusi baru untuk mengantisipasi bencana. Firaun dan Yusuf mengajarkan dan kemitraan untuk pentingnya membangun sinergitas kesejahteraan bersama, namun ini juga bisa tercapai karena kerjasama yang baik dari keluarga-keluarga, masyarakat, dan pemimpin lokal. Dampak global perubahan iklim sudah makin serius. Kita tidak bisa apatis dan menganggap semua baik-baik saja. Alam sudah bicara dan Roh Kudus menuntun orang percaya di zaman ini untuk tidak lengah. Keputusan kita sebagai pemimpin zaman menentukan penilaian generasi mendatang terhadap kinerja kita. Mitigasi bencana bukan hal mudah. Namun sebagai gereja Tuhan, kita diajak mengubah gaya hidup masa ini dengan membangun kemitraan, guna membangun kekuatan dan perilaku baru. Perubahan perilaku kolektif seperti yang dilakukan rakyat Mesir berpengaruh besar bagi keberlanjutan mereka. Karena kita tidak punya planet lain untuk ditinggali. Mari berubah, mari bekerja sama. Hewan-hewan pun resah, habitatnya direbut. Mari kita sama-sama bekerja, memulihkan alamnya. Es di kutub melebur, pulau-pulau tenggelam. Mari kita sama-sama bekerja, mengayomi semesta. Oma dan Opa, mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sapa dalam nama anak-Mu, yaitu Yesus Kristus, Tuhan yang adalah juru selamat kami. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, karena firman-Mu telah kami dengar.
Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu dan tolonglah kami agar kami dapat bersaksi untuk menyelamatkan dunia ini. Bapa kami yang di surga, kami datang di hadapan hadirat-Mu pagi ini. Kami mau menyerahkan seluruh kegiatan, tugas, dan tanggung jawab kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami mohon ya Tuhan, berkatilah para fungsionaris Majelis Sinode dan Dewan PKLU dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan benar dan dengan ketulusan. Kami semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua pengurus dari pelkat-pelkat yang lain, komisi-komisi dan unit-unit misioner, sehingga semua pelayanan dapat berjalan dengan lancar dan baik. Karena semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa Opa dan Oma yang mengalami kelemahan tubuh, lanjut usia, dan yang menderita sakit penyakit. Kami percaya Engkaulah Allah yang hidup, tabib yang agung, yang akan menjamah dan menyembuhkan mereka semua, sehingga mereka boleh tetap bersyukur dan bersukacita. Kami berdoa juga untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan Yesus tetap memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, aparat pemerintahan dari pusat sampai ke pelosok tanah air. Biarlah mereka diberi kekuatan, kesehatan, hikmat dan kebijaksanaan, serta kemampuan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan adil dan benar. Sehingga kami sebagai warga negara Republik Indonesia ini boleh merasakan aman, nyaman, dan damai. Kami berdoa juga untuk semua warga anggota PKLU GPIB di mana saja mereka berada. Biarlah kami semua diberi kekuatan dan kesehatan yang prima, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi anak cucu dan semua orang yang berada di sekitar kami. Inilah doa dan permohonan kami. Tuhanlah yang akan menyempurnakan doa ini, serta ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa hanya dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami untuk berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kepada Oma, Opa yang sudah mengikuti acara. Saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama edisi 14 Juni 2024. Kiranya Oma dan Opa semua diberi kekuatan, semangat, dan sehat selalu. PKLU tetap segar dan hijau. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati.